Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengar kata oscillator. Nah, di sini saya mau sharing pengetahuan apa itu oscillator. Sebelum saya akan menjelaskan apa itu oscillator, di sini saya akan membahas sejarah singkat dari oscillator. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layer. Di setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 1. Application layer atau lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contohnya adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 2. Presentation layer atau lapisan ke-6 mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contohnya adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada session layer atau lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman.
Yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. 6. Data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang dibuat dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control LLC. Physical layer atau lapisan ke-1. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Ada beberapa cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara dari jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan terbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengaruh pada jaringan komputer penerima. Jadi kesimpulannya adalah OSI layer model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, dan data link dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Oke, sekian penjelasan OSI layer dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.